Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian mustalah pada kitab Mustalahul Hadith karya Al-Imamul Allamah Faqihul Asr Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada bab Az-Ziyadah fil Hadith. Az-ziyadah fil hadis, tambahan di dalam hadis. Tambahan di dalam hadis. Jangan langsung dibayangkan setiap tambahan itu dhaif. Bisa jadi maknanya tambahan dari satu riwayat ke riwayat yang lain. Taib. Ini bab yang akan kita pelajari, az-ziyadah fil hadis, tambahan fil hadis, tambahan di dalam hadis. Ada dua permasalahan, alif ta'rifuha, definisinya, ba aqsamuha wa bayanu hukmi kulli qismin ma'a tamthil. Pembagiannya dan penjelasan hukum setiap pembagian bersama contoh. Baik. Alif, az-ziyadah fil hadis. Yang pertama definisi az-ziyadah fil hadis, tambahan di dalam hadis, ayyudhifa ahadur ruwati ila al-hadis ma laysa minhu. Ayyudhifa ahadur ruwati ila al-hadis ma laysa minhu. Seorang rawi menambahkan kepada suatu hadis yang tidak berasal darinya. Seorang rawi menambahkan suatu lafaz terhadap suatu hadis yang tidak berasal darinya, yang tidak berasal dari hadis tersebut. Sekali lagi saya ingatkan, bisa jadi tidak berasal dari satu riwayat, namun berasal dari riwayat yang lain sehingga bisa diterima. Sebagaimana perinciannya akan kita jelaskan. Ini definisinya. Ayyudhifa ahadur ruwati ilal hadithi ma laysa minhu. Seorang rawi menambahkan terhadap suatu hadis yang bukan bagian dari hadis tersebut. Baik. Namun mungkin dia bagian dari hadis yang lain dan sahih. Ba, pembahasan yang kedua, wa tanqasimu ila qismain, dan terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, antakuna min qabilil idraj. Tambahan terhadap hadis dalam bentuk al-idraj. Wahiyya allati zadaha ahadur ruwati min indihi, yaitu suatu lafaz yang ditambahkan oleh salah seorang rawi dari dirinya, la ala annaha minal hadis, tetapi tambahan tersebut bukan bagian dari hadis, yakni dia tidak mengatakan itu hadis dan dia tahu, rawi yang mengucapkan itu tahu itu bukan hadis. Iya, wa sabaqa bayanu mata yuhkam biha, dan telah berlalu penjelasan kapan dikatakan sesuatu itu sebagai idraj. Ini sudah kita lewati. Baik. Dia tahu itu bukan hadis. Hanya orang yang mendengarnya mengira itu adalah hadis, sehingga jadilah dia riwayat mudraj. Yang kedua, ayyatiya biha ba'dur ruwati ala annaha minal hadithi nafsihi. Yang dimaksud dengan ziyadah fil hadis adalah tambahan dari sebagian rawi dengan anggapan bahwa dia termasuk bagian dari hadis tersebut. Jadi mereka menambahkan riwayat tersebut, tambahan lafaz, dan mereka anggap sebagai bagian dari hadis tersebut. Beda ya dengan pertama. Jelas, beda dengan idraj. Kalau idraj mereka anggap memang bukan bagian dari hadis. Cuma orang yang mendengarkannya, yang meriwayatkannya mengira itu hadis. Yang kedua, rawi itu sendiri menganggap bagian dari hadis. Ini yang dimaksud di dalam bab ini. Az-ziyadah fil hadis. Dan bentuknya ada beberapa macam. Yang pertama, fa in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal. Apabila tambahan tersebut berasal dari seorang rawi yang tidak thiqah, maka tidak diterima riwayatnya. Ini bentuk yang pertama. Tambahan lafaz tertentu berasal dari siapa? Rawi yang tidak thiqah, tidak terpercaya. Li'annahu la yuqbal man farada bihi. Sebab riwayat yang dia bawakan secara sendiri tidak diterima, famazadahu ala ghairihi aula birrad. Maka riwayat yang dia tambahkan kepada riwayat yang lain itu lebih pantas untuk ditolak. Lebih pantas untuk ditolak. Jadi rawi yang maksudnya adalah rawi yang tidak thiqah ini, kalau dia meriwayatkan suatu hadis tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia tidak thiqah. Apalagi hadis dalam riwayat orang lain terus dia tambahkan lafaz di situ. Ini lebih pantas untuk ditolak. Karena jelas akan bertentangan dengan riwayat yang thiqah. Baik. Ini yang bentuk yang pertama. Wa in kanat min thiqatin. Bentuk yang kedua, apabila berasal dari rawi yang thiqah, maka fa in kanat munafiyatun
li riwayati ghairihi mimman huwa aktsaru minhu, apabila riwayat dari thiqah tersebut menafikan riwayat selainnya dari orang yang atau dari periwayat yang lebih banyak darinya, dari jumlahnya yang lebih banyak. Au awsaku, atau lebih thiqah darinya, satu orang tapi lebih thiqah darinya, lam tuqbal, maka juga tidak diterima riwayatnya, li'annaha haina idzin syadzah, sebab riwayatnya ketika itu menjadi apa? Syadzah, menjadi syadz. Sedang riwayat syarat hadis sahih harus khala minasyadz wal illah, harus tidak ada padanya asyadz dan illah. Baik. Jadi walaupun rawinya thiqah, ya Abu Mujahid, walaupun rawinya thiqah, tetapi dia menyelisihi rawi-rawi yang lebih banyak darinya dan atau lebih thiqah darinya, maka tambahannya dianggap syadzah, dianggap tidak diterima. Baik. Misaluhu, beliau berikan contoh. Ma rawahu Malik fil Muwatta. Hadis yang diriwayatkan al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta, dalam kitabnya Al-Muwatta. Anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya, idza iftataha as-salata, apabila memulai salat, rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi, maka beliau mengangkat tangannya sejajar dua bahunya. Tangannya diangkat sejajar dua bahunya, tidak lebih dan tidak kurang. Ini cara mengangkat tangan memulai salat. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', rafa'ahuma duna dzalik. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat kedua tangannya lebih rendah dari itu. Artinya lebih rendah dari bahunya, dari dua bahunya. Ini tambahan. Rafa'ahuma duna dzalik, dia mengangkat lebih rendah dari bahunya adalah sebuah tambahan dari riwayat Imam Malik. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud menjelaskan tentang hal tersebut, lam yadhkur rafa'ahuma duna dzalik, tidak ada yang menyebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengangkat kedua tangannya lebih rendah daripada itu, lebih rendah daripada dua bahunya. Ahadun ghairu Malik fi ma'alam. Seorang pun tidak ada selain Imam Malik sepanjang yang aku ketahui. Ini kata Abu Dawud. Baik. Sekarang mana buktinya? Bahwasannya rafa'ahu maduna dzalik, dia mengangkat lebih rendah daripada dua bahunya sebagai suatu tambahan yang syadz. Wa qad sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Kata Syekh rahimahullah, telah sahih dari Ibnu Umar semoga Allah meridai keduanya secara marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hatta yaj'alahuma hadwa mankibayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai beliau sejajarkan dengan dua bahunya. Kapan itu? Idza iftataha as-shalah, ketika beliau memulai salat, wa indar ruku', dan ketika akan ruku', wa indar raf'i minhu, dan begitu pula ketika bangkit dari ruku', biduni tafriq, tanpa ada pembedaan. Kalau dalam riwayat sebelumnya ada pembedaan. Kalau memulai salat itu diangkat tangan sejajar bahu, kalau bangkit dari ruku' lebih rendah lagi. Tidak sejajar bahu tapi lebih rendah. Namun di dalam riwayat yang lebih sahih dengan perawi yang lebih banyak, maka riwayatnya tanpa membedakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya sejajar dengan bahu tanpa membedakan apakah memulai salat, ketika akan ruku' maupun bangkit dari ruku'. Menunjukkan bahwasanya tambahan yang pertama itu syadzah. Kenapa syadzah? Menyelisihi riwayatu ghairihi mimman huwa aktsar minhu au awthaq. Baik. Menyelisihi riwayat yang lebih banyak darinya atau lebih thiqah. Namun yang nampak ini yang lebih banyak. Baik. Ini bentuk yang ke berapa? Yang kedua. Diriwayatkan oleh orang yang thiqah, rawi yang thiqah, namun menyelisihi rawi yang lain yang lebih thiqah atau lebih banyak. Bentuk yang ketiga. Wa in kanat ghairu munafiyatin li riwayati ghairihi qubilat. Dan apabila az-ziyadah fil hadis, tambahan dalam hadis tersebut, tidak menyelisihi atau tidak menafikan riwayat selainnya, maka diterima. Ini kalau yang thiqah ya. Apabila riwayat thiqah tersebut yang berupa tambahan dalam hadis tidak menyelisihi riwayat yang lainnya, maka diterima. Li'anna fiha ziyadata ilmin. Sebab di dalamnya terdapat tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh rawi-rawi yang meriwayatkan dengan jalan yang lain. Misaluhu, contohnya adalah
Hadits Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadits Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayabluk." Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu lalu dia sampai. Au fayasbiqul wudu'a, atau dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian setelah dia menyempurnakan wudunya, dia mengucapkan, yakni dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini diajarkan doa ketika selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dalam riwayat Muslim. Maka kata Syekh, faqad rawahu Muslim min tariqain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 2 jalan. Wa fi ahadihima ziyadah. Dan pada salah satu jalannya ada ziyadah, ada tambahan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tidak mesti yang namanya ziyadah itu langsung kita katakan palsu atau dhaif. Mungkin dari jalan yang lain. Apa tambahannya? Wahdahu la syarikalah. Tambahan ucapan wahdahu la syarikalah ba'da qaulihi illallah, setelah ucapan illallah. Jadi dalam jalan yang lain ada tambahan wahdahu la syarikalah. Sedangkan dalam jalan yang pertama tanpa ada tambahan tersebut. Maka diterima atau tidak? Diterima. Karena tidak menafikan. Hanya berupa tambahan dan tidak menafikan riwayat yang lainnya. Maka bacaan yang lengkap kalau ditambahkan dengan riwayat tersebut adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Baik, inilah 3 bentuk yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Shalah rahimahullahu taala menyebutkan bentuk yang keempat, yaitu ziyadatun fiha naw'u munafatin. Ziyadatun, tambahan, fiha, di dalamnya terdapat naw'u munafatin, satu bentuk penafikan. Liriwayat istiqat, terhadap penafikan terhadap riwayat orang-orang yang thiqah, awil awthaq, orang-orang thiqah yang lebih banyak, awil awthaq, atau yang lebih thiqah darinya. Jadi bukan munafiyah secara utuh, hanya terdapat naw'u munafiyah, naw'u munafatin, dan itu dalam 2 bentuk. Yang pertama, taqyidul mutlaq atau takhsisul am. Taqyidul mutlaq atau takhsisul am. Mentakyid yang mutlak, mengkhususkan yang umum, atau takhsisul am, pengkhususan yang umum. Nah, maknanya hampir sama. Namun lebih detailnya insyaallah taala kita bahas dalam usulul fikih. Ini maksudnya di situ nau'u munafatin, ada bentuk penyelisihan, sebetulnya bukan penyelisihan, hanya dikatakan nau'. Kenapa dikatakan nau'? Karena dia bisa dimasukkan pada taqyidul mutlaq atau takhsisul am. Apa itu taqyidul mutlaq? Apa itu takhsisul am? Insyaallah taala kita bahas lebih detail di dalam usulul fikih. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, was sahih qabulu hadzal akhir. Ini Ibnu Shalah tidak mengomentarinya, maka Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan yang benar riwayat ini diterima. Karena dia sebetulnya tidak menafikan, cuma seperti menafikan namun hakikatnya tidak. Dan ini pendapat Malik dan Syafi'i. Misaluhu, contohnya apa? Ma rawahu Muslim min tariqi Abi Malik al-Ashja'i. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abu Malik al-Ashja'i, an Rib'i an Hudzaifah. Dari Rib'i dari Hudzaifah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Dijadikan untuk kita bumi ini seluruhnya sebagai masjid. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan tanahnya bagi kita sebagai tahura, alat bersuci. Hadis ini telah menyendiri padanya Abu Malik al-Ashja'i dengan tambahan turbatuha, tanahnya. Sedangkan rawi-rawi yang lebih banyak darinya, dan mereka itu adalah rawi yang thiqah juga. Abu Malik thiqah,
Namun rawi yang lebih banyak yang juga thiqah itu meriwayatkan tanpa lafaz turbatuha. Tanpa lafaz turbatuha. Hanya waju'ilat lanal ardu masjidan tahura atau masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini sebagai masjid serta alat bersuci. Seluruh bumi adalah masjid dan alat bersuci, kecuali yang diperkecualikan dalam hadis yang lain, al-ardu kulluha masjidan illal maqbarat wal hammam. Bumi ini seluruhnya masjid kecuali apa? Pekuburan dan WC. Selain itu seluruhnya masjid dan bisa dijadikan alat bersuci. Tidak ada ucapan turbatuha. Tetapi dalam riwayat Abu Malik al-Ashja'i ada tambahan turbatuha, tanahnya. Riwayat ini sebetulnya tidak bertentangan dengan riwayat yang tidak menyebutkan tanahnya. Sebab bisa masuk pada taqyidul mutlaq atau takhsisul am. Kalau bumi itu ucapan yang umum dan tanah lebih khusus lagi. Ini ucapan yang khusus. Jadi dia mengkhususkan yang umum. Mengkhususkan yang umum. Jadi maksudnya bumi di situ adalah tanah. Maksudnya bumi di situ adalah tanah. Walaupun hadis ini tidak menafikan bolehnya bertayamum dengan batu atau dengan debu, iya, tidak menafikan. Namun dia menjelaskan tanah sebagai salah satu yang dibolehkan untuk bersuci. Ini contoh. Riwayatnya diterima, riwayatnya sahih dalam riwayat Muslim. Alhamdulillah. Kita sudah selesai dari az-ziyadah fil hadis. Dan maksudnya az-ziyadah fil hadis di sini adalah az-ziyadah fil matan. Az-ziyadah fil matan bukan az-ziyadah fil isnad. Adapun az-ziyadah fil isnad itu ada pembicaraannya tersendiri. Semoga ada manfaatnya. Fi iskal? Wadih? Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.